Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan kali ini, pada pemaparan video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembunuhan survei pengedokan pada bagian mesin kapal NJA dalam rangka dipertahankannya klasifikasi kelas dan kelautan kapal. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede Jovial Jumanina Jaya dengan NIM 047. Nah, saya langsung saja. Pertama adalah apa itu kapal NJA? Itu bisa dibilang dengan kapal Roro Nusa Jaya Abadi. Nah, untuk mengunjungi Pulau Nusa Penida hanya bisa dengan transportasi laut, dan salah satunya adalah dengan kapal Roro Nusa Jaya Abadi. Merupakan kapal penumpang yang banyak dipilih warga Nusa Penida dan juga warga dari Pulau Bali, karena selain bisa mengangkut orang juga bisa mengangkut kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, mobil, dan berbagai macam kebutuhan hidup yang diperlukan oleh warga Nusa Penida. Nah, kapal ini bukan tipe kapal Roro, adalah kapal yang mampu memuat kendaraan yang bisa berjalan masuk dan keluar sendiri. Kapal tersebut memiliki pintu rampa atau ramdor yang nantinya bisa dihubungkan jembatan pada sebuah dermaga pelabuhan. Dengan itu, kapal tersebut dikenal dengan sebagai kapal roll on roll off atau rolling cargo, kemudian disingkat dengan RO-RO. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, pada latar belakang pada penelitian kerja praktek kali ini, pada sebuah reparasi kapal, proses memperbaiki atau mengganti bagian-bagian kapal yang sudah tidak layak dan tidak memenuhi standar minimal kelayakan untuk layar baik dari peraturan statutory maupun kelas, bahwa selain reparasi, kapal juga perlu dilakukan perawatan yang bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan peralatan seperti sedia kala pada kondisi yang baik. Nah, untuk dapat digunakan kembali serta dilakukan pemeliharaan kapal agar selalu dapat dalam kondisi yang siap operasional. Berikut adalah contoh dari dilakukannya replating pada pengedokan kapal. Kemudian pada gambar di bawah merupakan contoh dari bagian main engine atau mesin induk pada kamar mesin kapal. Nah, sehingga pada kerja praktek kali ini dilakukan penelitian tentang survei pengedokan dan rangka perawatan dan perbaikan pada bagian mesin kapal untuk dipertahankannya klasifikasi kelas dan kelautan kapal. Nah, apa saja ruang lingkup permasalahan dari penelitian kali ini? Yakni, pertama, bagaimana pelaksanaan survei periodik dalam rangka mempertahankannya kelas kapal NJA. Dan yang kedua adalah apa saja perawatan dan perbaikan pada mesin kapal tersebut, dan bagaimana tahap perencanaan untuk pengedokan kapal NJA. Nah, materi pertama adalah pelaksanaan survei periodik. Tahap pertama adalah mengamati secara visual bentuk fisik dari barang yang terdapat pada mesin kapal, lebih tepatnya pada bagian kamar mesin kapal NJA. Kemudian yang ke-B adalah menganalisa kinerja dari mesin tersebut, apakah masih beroperasi secara optimal. Jika tidak, maka akan dicatat dan dikomunikasikan ke dalam daftar perbaikan dok. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keluhan-keluhan yang dialami saat berlayar kepada kru kapal. Seperti yang terlihat pada gambar, ketika kami sedang menanyakan apa saja keluhan terjadi pada mesin tersebut, hingga selanjutnya akan didokumentasikan dan dibuatkan dalam di playlist mesin. Bila perlu, untuk bagian-bagian tidak dapat dilihat secara visual seperti part-part mesin tersebut, sehingga dapat mengetahui kondisinya dengan cara memprediksi umur dari barang atau part mesin tersebut. Nah, dan sebelumnya, apa itu kamar mesin? Kamar mesin adalah kompartemen yang sangat penting pada sebuah kapal. Di tempat inilah terdapat mesin penggerak kapal yang biasanya dinamakan mesin induk atau mesin utama. Di kamar mesin sendiri terletak sumber tenaga untuk membangkitkan listrik yang berupa generator listrik kapal, pompa-pompa,
dan bermacam-macam peralatan kerja yang menunjang pengoperasian kapal. Konstruksi kapal mesin dibuat khusus karena adanya beban tambahan yang bersifat tetap, seperti berputarnya mesin utama dan mesin lainnya. Nah, di dalam kamar mesin dapat mesin utama menggunakan mesin diesel yang menggerakkan sebuah kapal, yang bisa disebut main engine. Mesin utama dari kapal NJR sendiri adalah menggunakan 4 tak mesin diesel. Kemudian ada perawatan dan perbaikan pada bagian mesin kapal NJR. Nah, berikutlah contoh perencanaan dari pekerjaan yang dilakukan pada saat pengedokan. Yang pertama adalah mesin induk atau main engine. Dilakukan perawatan pada seluruh part mesin atau bisa dibilang dengan general overhaul atau GO. Seperti yang terlihat pada gambar, pada gambar sebelah kiri merupakan main engine yang pertama dan yang sebelah kanan adalah main engine yang kedua. Kemudian ada perawatan pada main engine pembantu atau bisa dibilang dengan auxiliary engine atau AE. Dilakukan juga secara general overhaul dan gambar juga bisa dilihat pada slide. Kemudian ada pekerjaan pipa-pipa. Pekerjaan pipa sendiri terdiri dari beberapa jenis, yakni ganti pipa masuk. Jadi pipa masuk intercooler MA, kemudian pipa keluar pendingin cooler dari AE, dan pipa pompa bantuan AE. Kemudian ada penggantian pipa overboard yang keropos. Berikut contoh gambarnya, overboard MA dan overboard AE. Kemudian ada penggantian pipa pendingin pompa AE dan 1 dan 2. Kemudian ada perawatan sendiri terdiri dari sikis. Seperti pada gambar, pada gambar tersebut sedang pembongkaran sikis atau dengan dibersihkan atau diperbaiki material yang keropos tersebut. Kemudian ada seating valve, jadi dilakukan pengecekan. Kemudian butterfly valve dengan ukuran 2 inch dilakukan pembongkaran untuk dilihat apakah sudah optimal atau tidaknya. Kemudian dilaksanakan merger test untuk motor dan kabel, kemudian diambil recordnya. Pada merger test sendiri akan dicek instalasi kabel dari pompa-pompa maupun motor tersebut, sehingga akan mengetahui apakah arus listrik yang terdapat pada pompa tersebut sudah sesuai atau optimal, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak terduga pada saat pelayaran. Kemudian ada gearbox sendiri dari gearbox MA, yang merek Yanmar dengan tipe yang seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada tahapan perencanaan pengerjaan perbaikan mesin. Yang pertama itu tahapan pada mesin induk atau MA dengan daya 610 kW dan horsepower adalah 829. Nah, mesin induk ini sendiri terdiri dari 2 unit, yang ME1 dan ME2. Berikutlah uraian pekerjaan umumnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu. Contohnya adalah kepala silinder, dilakukan perbaikan dan perawatan, kemudian permukaan bawah silinder, kemudian ruang pendingin silinder, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah general overhaul pada auxiliary engine atau pemeriksaan keseluruhannya. Nah, ini mereknya adalah Volvo Penta dengan daya 92 kW dan horsepower 125. Nah, uraian pekerjaannya sendiri terdiri dari perlengkapan silinder dan cylinder head dibuka dan dibawa ke bengkel darat untuk dibersihkan. Nah, sehingga part-part mesin sendiri ini tidak dibuat atau dilakukan perbaikan di dalam mesin kapal, yakni di galangan. Nah, kemudian adalah lakukan pengecekan dan perawatan sistem pelistrikannya, kemudian pengecekan dan perawatan turbo charger. Nah, ini merupakan tahap perencanaan docking, atau yang pertama itu adalah bisa dilihat pada gambar, kapal tersebut disandarkan tapi tidak dimasukkan ke dalam dock atau galangan. Pertama adalah pekerjaan persiapan. Kapal ditarik ke area dock dengan bantuan tugboat, ini ditambahkan ke dermaga galangan dan mematikan semua mesin utama kapal, sehingga tujuan adalah menurunkan kapal-kapal barang-barang yang tidak diperlukan dalam proses perbaikan kapal. Nah, kapal diusahakan tegak dalam posisi miring atau penungging demi keselamatan ABK, dan kerja kapal diusahakan dalam keadaan free gas. Dan yang kedua adalah kapal naik pada docknya. Dilihat pada gambar, kapal tersebut sudah dimasukkan ke dalam dockingnya.
sehingga airnya sudah tidak ada, sehingga kita bisa melihat lambung kapalnya dan melakukan perbaikan. Nah, setelah kapal naik dok, maka dilaksanakan pekerjaan bawah air yang meliputi pengukuran ketebalan pada plat lambung kapal dengan ultrasonic test. Apabila ketebalan plat tidak sesuai dengan toleransi yang diinginkan, maka harus dilakukan replating. Dan yang ketiga adalah kapal turun dok. Pekerjaan dilakukan setelah kapal turun dok dalam keadaan kapal mengapung atau floating repair, di mana kapal standar di dermaga galangan, meliputi pemeriksaan replating pada dek, bangunan atas kapal, perawatan pemesinan, dan perawatan elektrisikan. Kemudian ada sea trial. Setelah semua pekerjaan reparasi telah diselesaikan, akan dilaksanakan sea trial untuk mengetahui apakah semua peralatan perlengkapan kapal telah berfungsi dengan baik. Kemudian ada pekerjaan akhir. Dilaksanakan pengurusan surat-surat atau sertifikat kapal sebelum meninggalkan galangan. Dibuatkan gambar bukaan kulit atau seal expansion drawing sesuai dengan replating yang dilaksanakan. Nah, demikian pemaparan materi dari saya pada perencanaan pengelolaan pada kapal Nusa Jaya Abadi. Nah, terima kasih telah menonton dan salam sehat.